Kabar tidak sedap kembali melanda sektor properti China yang ternyata makin menunjukkan pasar properti China masih penuh tantangan untuk kembali bangkit. Setelah kejatuhan dari sejumlah raksasa properti China seperti Evergrande dan juga Country Garden, kini satu lagi raksasa dari perusahaan China ikut ambruk dan dikhawatirkan memiliki dampak yang meluas dari kejatuhan ini. Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam krisis properti China makan korban baru. Anda kita mengamati secara slide pertama begitu ya, terkait sektor properti China tentu erat kaitannya dengan sejumlah kejatuhan atau kebangkrutan yang terjadi di negara tersebut. Karena bagaimana tidak dalam kurun waktu yang cenderung berdekatan, satu persatu perusahaan raksasa properti China rontok dihantam krisis, gagal bayar utang dan memperlihatkan tanda-tanda perusahaan mengalami kebangkrutan. Setelah Evergrande, Country Garden dan juga perusahaan besar properti China lain tumbang beberapa waktu lalu, kini menyusul raksasa yang berhubungan dengan properti China ikut tumbang, yakni Chongqing Enterprise. Konglomerat dari keuangan atau dari sisi keuangan asal China, Chongqing Enterprise Group mengajukan likuidasi kebangkrutan karena gagal bayar utang di tengah krisis real estate yang semakin parah di negara tersebut. Mengutip data dari CNBC Internasional, di mana Chongqing ini atau Chongqing Enterprise mengajukan kebangkrutan dengan alasan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang dan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar iurannya. Bicara terkait utangnya pun juga tidak main-main, mencapai 65 miliar dolar Amerika Serikat atau Anda dirupiahkan setara dengan 1.000 triliun rupiah lebih. Melihat dari pergerakan kinerjanya pun, Chongqing mulai mengalami krisis keuangan sejak bulan Agustus 2023 lalu. Dari situlah perusahaan mulai mengerahkan segala cara alternatif, namun sayangnya berakhir dalam pengajuan pilot juga atau masuk dalam jurang kebangkrutan. Apalagi kondisi saat ini krisis properti juga masih terbilang parah di Tiongkok, sehingga bukan tidak mungkin satu persatu perusahaan properti Tiongkok juga jatuh karena kinerjanya yang mengalami perlambatan. Lalu bagaimana dengan cerita kebangkrutan dari Evergrande dan juga Country Garden yang sudah lebih dulu jatuh sebelum Chongqing? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita amati begitu ya, deretan perusahaan properti China yang bangkrut dari Evergrande dan juga Country Garden, yang mana andai kita ingat kembali, kejatuhan dari perusahaan ini juga membuat keresahan di sektor properti China. Karena wajar saja total liabilitas atau hutang Country Garden berjumlah sekitar 2.900-an triliun rupiah pada akhir tahun 2022 lalu. Berdasarkan laporan keuangan semester pertamanya, Country Garden juga menghadapi utang senilai 14,9 miliar dolar Amerika Serikat atau dirupiahkan setara dengan 223,5 triliun rupiah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Akibat kondisi ini, saham Country Garden juga terkena dampak, menjadi ambles juga karena investor khawatir terhadap kondisi fundamental dari perusahaan ini. Apalagi Moody's juga ikut memangkas peringkat utang dari Country Garden, yang mana juga ini membuat investor makin panik dan juga makin yakin untuk melepas kepemilikan saham dari Country Garden. Dan selanjutnya yang juga membuat gempar sektor properti China akibat kebangkrutannya adalah Evergrande. Di sini bagaimana tidak di tahun 2021 lalu, andai kita ingat, Evergrande secara mengejutkan dalam kondisi gagal untuk membayar utangnya senilai 340 miliar dolar Amerika Serikat. Insiden tersebut pun juga sontak membuat panik seluruh pasar keuangan global karena dikhawatirkan dengan nilai hutang yang cukup besar juga berpotensi berdampak sistemik dari kejatuhan yang terjadi. Evergrande pun sempat mengajukan perlindungan kebangkrutan ke negeri Paman Sam atau Amerika Serikat guna melindungi aset-asetnya di negeri Paman Sam yang dimiliki oleh perusahaan asing sembari mereka berusaha merestrukturisasi utangnya. Pada waktu itu, Evergrande juga mencatat atau tercatat memiliki proyek yang sangat besar mencapai 1.300 proyek yang dikelola olehnya. Hal seperti inilah yang membuat keuangan Evergrande ambrol akibat proyeknya yang tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan. Lalu mengapa sektor properti sangat vital sekali di China sehingga pemerintah China pun juga berusaha mati-matian untuk sektor ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kenapa saya sebut sektor properti sangat vital begitu ya bagi ekonomi China atau ekonomi Tiongkok, dan juga mencoba menjawab dengan data mengutip dari analisa Goldman Sachs yang mana memperlihatkan bahwa sektor
properti Cina berkontribusi sebesar 30% terhadap PDB negara tersebut. Jadi sangatlah wajar apabila sektor properti masuk dalam kondisi yang tidak baik, perekonomian China pun bisa saja oleng dibuatnya. Apalagi sejak tahun 2021, sektor properti China sudah mulai terseok-seok dilihat dari harga properti yang mengalami pelemahan sampai 20% sejak tahun 2021 lalu. Dari sini pula yang menjadi taruhannya adalah daya beli konsumen dan kepercayaan dunia usaha yang makin terancam lesu dihantam kondisi yang terjadi pada ekonomi China. Tentunya kita berharap dari kondisi ini ekonomi China juga mampu pulih dengan cepat karena apabila ekonomi China membaik, negara kita juga akan mendapat sentimen positifnya karena China hingga hari ini masih menjadi mitra dagang terbesar negara kita.